Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga sehat selalu ya nak ya. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Oke, kita hari ini akan membahas tentang sifat fisika dan sifat kimia zat ya. Ini termasuk dalam bab 3, yaitu klasifikasi materi dan perubahannya. Kita mulai saja. Oke, untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian sifat intensif dan sifat ekstensif zat, membedakan sifat intensif dan sifat ekstensif, menjelaskan pengertian sifat fisika dan sifat kimia zat, menyebutkan beberapa sifat fisika zat, menyebutkan beberapa sifat kimia zat, dan yang terakhir adalah membedakan sifat fisika dan sifat kimia zat. Nah, ini adalah peta konsep untuk pembelajaran pada kali ini ya. Jadi kita akan membahas tentang materi, di mana materi itu nanti akan terbagi menjadi dua bagian. Kita akan membahas dari sifat-sifatnya, kemudian kita juga akan membahas perubahan materi tersebut. Nah, sifat dari materi ini dibagi menjadi dua. Ada sifat ekstensif dan sifat intensif. Kemudian untuk dari perubahannya, ini ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemudian untuk sifat ekstensif, ini nanti contohnya adalah volume dan massa. Sedangkan untuk sifat intensif, itu kita bagi menjadi sifat fisik dan sifat kimia. Oke, kita pelajari dulu sih sebenarnya apa sih materi itu ya nak ya. Materi itu atau zat kita sebutnya adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi segala sesuatu yang punya massa dan bisa menempati ruang itu disebut dengan zat atau materi. Contohnya adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Batu, kayu, daun, padi, nasi, air, udara, dan segala macamnya ya. Itu adalah contoh-contoh materi. Walaupun misalnya udara tidak terlihat oleh kita, tapi pada hakikatnya udara itu adalah punya massa dan dia bisa menempati ruang tertentu. Misalnya dalam satu ruangan, ruangan kelas itu pasti ada udara di dalamnya ya. Dia menempati ruangan di dalam kelas itu. Nah, itu kita sebut materi walaupun kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Oke, sifat materi itu dibagi menjadi dua. Ada sifat ekstensif dan sifat intensif. Apa sih sifat ekstensif dan intensif itu? Kita bahas satu persatu ya. Sifat ekstensif adalah sifat materi yang bergantung pada jumlah dan ukurannya. Jadi ada bisa kita hitung nih ya, berapa jumlahnya, ukurannya besar atau kecil, dan berapa ukurannya itu bisa dihitung merupakan sifat ekstensif dari suatu zat. Apa contohnya? Contohnya adalah volume, berapa volumenya, kemudian massa, berapa massanya dalam satuan kilogram, dan berat ya. Jadi itu bisa dihitung. Itu adalah sifat ekstensif dari suatu zat. Sedangkan sifat intensif itu sifat materi yang tidak bergantung pada jumlah dan ukuran zat atau tidak bisa diukur. Ya, jadi kalian pahami saja sifat ekstensif itu sifat yang bisa diukur jumlahnya, sedangkan sifat intensif tidak bisa diukur jumlahnya. Contohnya apa? Warna. Kita tidak bisa hitung ya berapa ukuran warna atau berapa jumlah warna pada zat tersebut, kita tidak bisa menghitungnya. Tapi kita bisa merasakannya ya. Warna, bau, dan rasa itu adalah sifat intensif dari suatu zat. Kemudian nah, sifat intensif itu dibagi menjadi dua ya. Yang tadi ada di peta konsep di depan. Sifat intensif ada sifat fisika dan sifat kimia. Nah, sifat fisika itu adalah sifat zat yang bisa kita amati langsung. Fisiknya kita bisa amati, kita bisa lihat, kita bisa rasakan. Contohnya, wujudnya apakah padat, cair, ataukah berbentuk gas wujudnya ya. Itu kita bisa lihat secara langsung. Kemudian warnanya kita juga bisa lihat, baunya kita bisa rasakan, kemudian titik didih, berapa titik didihnya, titik lebur atau titik lelehnya, dan kelarutannya. Itu merupakan
sifat fisika yang termasuk tadi dalam sifat intensif. Nah, ini contohnya ya. Wujud zat. Wujud zat itu ada 3 ya, Nah ya. Jadi ada yang gas, liquid, liquid itu cair, atau solid, solid itu padat. Ya, jadi zat tersebut kita bisa lihat secara langsung wujudnya apa, gas, cair, atau padat. Kemudian warna, misalnya karbon itu berwarna hitam. Karbon itu kalau yang kalian tahu isi dari pensil yang warna hitam itu terbuat dari karbon. Kemudian aluminium warnanya silver, kita bisa amati langsung. Emas warnanya tentu keemasan. Kemudian air warnanya transparan. Air bukan warna putih ya, tapi transparan. Oke, contoh lainnya adalah titik leleh dan titik didih. Jadi titik leleh dan titik didih beberapa zat itu berbeda-beda. Misalnya air. Air itu punya titik leleh atau dia akan mencair pada suhu 0 derajat Celcius dan akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Sedangkan raksa, ini contohnya raksa, titik lelehnya minus 39 derajat Celcius. Jadi sangat dingin ya, butuh suhu yang sangat dingin untuk bisa meleleh. Dan titik didihnya ternyata lebih tinggi dibandingkan air, yaitu 357 derajat Celcius. Dan berbagai macam zat-zat lainnya punya titik didih dan titik didih yang berbeda-beda. Ya. Oke. Oke, sekarang kita ke sifat kimia. Jadi sifat kimia itu sifat yang kita tidak bisa amati secara langsung. Tapi kita harus melihat reaksinya dengan zat lain. Contohnya adalah yang pertama mudah berkarat atau tidak, atau kita sebut korosif. Jadi misalnya besi itu mempunyai sifat kimia mudah berkarat. Kita tahunya dari mana? Kalau misalnya dia bereaksi dengan zat lain. Kalau misalnya dia bereaksi dengan zat lain, dia akan mudah berkarat. Misalnya dia akan berkarat ketika besi itu terkena air atau udara ya. Contoh lainnya, mudah busuk. Jadi suatu zat mudah busuk itu tadi kalau dia bereaksi dengan zat lain. Misalnya terpapar udara, terpapar bakteri ataupun jamur, maka zat tersebut akan mudah busuk. Nah, ini biasanya terjadi pada makanan atau minuman ya. Sifat kimia yang mudah busuk ini. Sifat kimia lainnya adalah mudah terbakar. Jadi zat tersebut mudah terbakar atau tidak, kita akan lihat reaksinya jika terkena api gitu. Misalnya alkohol. Alkohol itu mudah terbakar. Kita tahu dari mana? Kalau misalnya kita reaksikan dengan api. Oke, sekarang kita masuk ke perubahan materi ya. Tadi perubahan materi ada berapa? Ada 2 ya. Ada perubahan kimia dan ada perubahan fisika. Kita amati ciri-cirinya dulu yang perubahan kimia. Jadi intinya perubahan kimia itu suatu zat bisa mengalami perubahan kimia kalau memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Misalnya, terjadi perubahan warna. Warna dari zat tersebut berubah. Atau terjadi perubahan suhu yang tadinya suhunya normal menjadi suhunya naik, lebih panas. Atau terbentuk gas dari zat tersebut. Kemudian terbentuk endapan atau zat yang berubah tidak bisa kembali ke bentuk semula. Jadi zat yang sudah berubah itu tidak bisa kembali ke bentuknya semula. Gitu. Dan terbentuk zat baru. Ini yang paling penting ciri dari perubahan kimia, yaitu terbentuknya zat baru. Apa saja contohnya? Nah, pembakaran. Misalnya kayu dibakar. Kayu dibakar ini mengalami perubahan kimia. Kenapa? Karena kayu yang dibakar nanti akan berubah menjadi arang. Dia tidak bisa kembali lagi menjadi kayu sepenuhnya, ya kan? Tidak bisa kembali ke bentuk semula, itu yang dimaksud. Kemudian terjadi perubahan lainnya, warnanya berubah.
Yang tadinya kayu mungkin warnanya kecoklatan, kemudian dibakar sampai menjadi arang, warnanya berubah menjadi hitam. Kemudian terjadi perubahan suhunya jadi lebih panas. Gitu. Nah, ini adalah contoh perubahan kimia, yaitu pembakaran. Segala sesuatu yang dibakar, suatu benda yang dibakar, maka dia akan mengalami perubahan kimia karena tidak akan kembali ke bentuk semula. Kemudian yang kedua, peragian atau fermentasi. Nah, ini pasti sering kita lihat ya. Pembuatan tape singkong. Jadi singkong yang awalnya keras, itu kemudian diberi ragi. Ragi itu isinya jamur. Kemudian didiamkan beberapa saat, nanti akan mengalami perubahan kimia, yaitu berubah menjadi tape singkong. Ya, bentuknya lunak. Kemudian rasanya berubah, rasanya lebih manis. Kemudian ada asam sedikit dan terbentuk juga alkohol. Ya, ini dia mengalami perubahan kimia, artinya dia tidak bisa kembali ke bentuk semula, ya. Atau contoh lain yang di bawahnya yaitu pembuatan tape. Jadi tape itu termasuk perubahan kimia karena yang tadinya kacang kedelai kemudian diberi ragi, terus berubah menjadi tempe, ya. Terdapat serabut-serabut jamur. Kemudian korosi atau perkaratan, ini yang tadi ya, besi berkarat ya. Besi yang berkarat itu tidak bisa kembali lagi menjadi kinclong lagi ya, menjadi seperti semula karena tadi dia sudah mengalami reaksi perkaratan ya, karena terkena air atau terkena udara. Kemudian pelapukan, ini contohnya adalah pembuatan pupuk kompos. Ya, dia sudah mengalami pelapukan. Jadi pelapukan itu contohnya dari sampah-sampah organik, sampah-sampah daun, sampah-sampah makanan, kemudian mengalami pembusukan oleh bakteri, maka dia akan hancur berkeping-keping sampai menjadi tanah. Dan ini bagus untuk sebagai pupuk ya. Tapi dia tidak akan bisa kembali ke bentuk semula. Oke, sekarang kalau perubahan fisika. Nah, perubahan fisika itu tadi kebalikan dari perubahan kimia. Perubahan fisika itu dia tidak menghasilkan zat jenis baru ya. Jadi, ciri-ciri perubahan fisika itu selain tidak menghasilkan zat baru, dia bisa kembali ke wujud asalnya. Itu poin pentingnya ya. Dapat kembali ke wujud asalnya atau terjadi perubahan wujud, itu salah satu contoh perubahan fisika. Dan terjadi proses kelarutan. Jadi dia zat tersebut larut ke dalam air atau zat cair yang lainnya. Nah, ini contoh perubahan fase wujud zat yang merupakan perubahan fisika ya. Silakan dipahami, ini pasti sudah pernah dihafalkan ya pada saat kelas 6 SD. Jadi gas menjadi cair disebut mengembun, cair jadi gas atau menguap. Ya, ini tolong dihafalkan dan dipahami beserta contohnya ya. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas soal mengenai ini, mengenai perubahan fase wujud zat. Nah, ini contohnya mencair. Contoh mencair adalah es batu yang mencair kalau terkena suhu udara normal ya. Bisa nggak balik lagi jadi membeku? Nah, bisa nggak kembali jadi beku? Bisa. Jadi es batu yang mencair dia itu kan terbuat dari air ya. Bisa kembali jadi beku kalau misalnya ditaruh di freezer. Oke, contoh lainnya adalah mengembun. Mengembun itu adalah perubahan dari gas ke cair. Ya, ini contohnya adalah tetesan embun di pagi hari ya. Kemudian yang keempat menguap. Ya, menguap itu perubahan dari apa yo? Cair ke gas. Contohnya kalau kita masak air yang tadinya cair, benda tersebut bentuknya cair, kemudian dipanaskan, dia akan berubah menjadi gas yang disebut dengan menguap. Bisa nggak balik lagi uapnya jadi cair? Bisa ya. Biasanya kalau misalnya kita masak air kemudian ditutup pakai tutup panci, kemudian ketika kita buka ada titik-titik airnya di tutup pancinya itu ya. Itu jadi dia gas yang sudah naik kemudian menempel pada tutup panci berubah jadi air kembali. Kemudian yang kelima menyublim, yaitu perubahan dari padat menjadi gas. Contohnya kapur barus ya.
Deposisi. Deposisi ini kebalikannya, perubahan dari padat menjadi gas menjadi padat ya. Contohnya terbentuknya kristal salju ya. Oke. Nah, ini tolong tugasnya yaitu kalian mengamati materi-materi yang ada di lingkungan sekitar kalian ya. Kemudian kalian pilih 10 zat, kalian analisis apa saja yang harus dianalisis. Yang tadi sifat-sifatnya, sifat kimianya, dan sifat fisikanya. Apakah dia mudah terbakar misalnya sifat kimianya, kemudian sifat fisikanya warnanya apa, baunya seperti apa, titik leleh dan titik didih. Nah, titik leleh dan titik didih ini kalian bisa cari di buku ya, buku IPA kalian. Zat-zat tersebut punya titik leleh berapa dan titik didih berapa. Selebihnya silakan cari sendiri ya. Silakan dibaca dulu tugasnya, di screenshot boleh. Nah, pertemuan selanjutnya nanti kita bahas tugasnya. Kalian sampaikan ke teman-teman kalian tugasnya. Nah, ini contoh tabel yang bisa kalian buat ya. Dibuat tabel seperti ini. Nomor, nama zat, sifat fisika, dan sifat kimianya apa. Tadi ada berapa? 10 ya. Jadi kalian buat 10 zat beserta sifat fisika dan kimianya. Sifat fisikanya jangan hanya satu ya. Yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Itu ada berapa? Itu kalian tulis.